Assalamualaikum. Yang lain mana ya? Waalaikumsalam. Kurang tahu, Pak. Sehat Mas Fahri? Mic-nya masih mati Mas Fahri. Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Yang lain mana nih? 13 orang baru. Sudah saya sampaikan di grup, Pak. Kita dua kali pertemuan lagi ya? Dua kali pertemuan yaitu hukum acara sama hukum apa ya? Hukum internasional. Nah, itu dua kali lagi pertemuan. Tapi jadwal kita tuh sampai apa? Sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Ya, UTS-nya tanggal 8. Jadi ada tanggal 29 sampai 29 dan 25. Itu gimana? Mau dilanjutkan perkuliahan atau dikosongkan? Materi kita tanggal 15 terkait dengan hukum acara, tanggal 22 itu terkait dengan hukum internasional. Nah, kan kemarin ada hukum adat ya, aturannya kita pelajari hukum adat di tanggal 29, tapi kan kita sudah belajar hukum adat 1 SKS. 2 SKS ya malahan. Nah, jadi tak skip hukum adat. Nah, jadi tanggal 29 dan tanggal 5, mudah-mudahan tanggal 8 jadi UTS ya. Tanggal pertemuan tanggal 29 dan tanggal 5 itu mungkin ini mungkin diliburkan saja ya. Gimana Mas Fahri? Kauntingnya siapa ya? Mas Anwar Jelani. Boleh Pak, hari tenang. Oh, hari tenang. Atau satu pertemuan review, Pak, Oh dari iya, awal. satu pertemuan review materi terakhir. Boleh, boleh gitu. Biar nanti ada gambaran untuk UAS, Pak. Nah, gitu. Kalau pertemuan terakhirnya bahas soal juga boleh, Pak. Mau bahas soal. Bahas soal UAS Enak juga men ya. boleh. Oke, kita mulai di jam 15 lewat 5 ya. 15 lewat 5 nanti kita mulai, kita tunggu yang lain dulu. Boleh, Pak. Untuk absen sepertinya Mana Mas? untuk absen tadi saya lihat belum belum ada, Pak. Oh iya iya, iya. Absen. Oh nanti aja ya. Nanti yang apa tuh belum selesai kuliah udah pada absen, udah keluar. Siapa? Nah, itu nanti Boleh, sedang boleh. saya jelaskan nanti absen silahkan di absen. Baik, Pak. Bisa bertanya Pak. Ya gimana Mas Rais?
yang apa namanya pelajaran kemarin yang hukum perdata itu, kalau dilaporkan ke polisi katanya menjadi ini Pak ya, karena negara. Jadi pertanyaannya, kalau perdata itu tidak ada hubungannya dengan polisi Pak, atau bagaimana Pak? Oke, sebentar Mas, kayaknya ada azan, suaranya terputus-putus. Nanti Mas, nanti tanya balik. Siap Pak. Nanti Mas Icas
Oke, baik Bapak Ibu. Selamat sore. Monggo kameranya bisa dinyalakan. Kita mulai perkuliahannya. Oke. Yang lain kami berdua toh kayak video call lah saya sama Jailani rasanya lah. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Icasul. Ikhlasul Roid. Wah, gimana sih pertanyaannya, Mas? Saya agak kurang jelas tadi karena terpotong-potong azan suaranya. Benar, Mas? Monggo, Mas. Ini pertanyaan yang mengenai pelajaran kemarin, Eh, apakah perdata itu ada campur tangannya? Jadi perdata tidak ada campur tangan dari pihak polisi, gitu Pak ya? betul. Hmm, Gitu saya Pak. Oh, jadi pertanyaannya apakah perdata itu boleh campur tangan polisi atau bukan? Ya, Gitu, Mas. ya, Itu ya, jangan Pak. dicampur adukan ya, Mas. Bahaya sekali ini. Kalau ada kalau ada hukum perdata, ya perdata saja diselesaikan, harus diselesaikan. Jangan sampai-sampai bawa ke ranah pidana. Misalkan, Fahri utang sama saya 60 M. Terus nggak dibayar-bayar utangnya sama saya. Utang tersebut jangan dilaporkan ke polisi. Ini kan masalah perdata. Masalahnya masalah perdata. Jadi tidak ada apa ya namanya itu. Kayak polisi itu yang menagih hutang kepada saya untuk membayar kepada saya. Misalkan Pak Hari menagih kepada Fahri untuk membayarkan hutang pada saya. Jadi gitu ya, Mas. Terus Mas Ikhlasur. Jadi jangan takut misalkan Mas Ikhlas nggak bayar utang sama pinjol. Pinjol. Nanti ancam nanti Bapak akan saya laporkan kepada polisi karena hutang nggak dibayar. Terus apa juga apa ya namanya tuh Bapak bisa dipenjara. Wah, itu akal-akalan. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti hukum, lah pasti itu akal-akalannya supaya membayar. Jangan apa itu namanya? Tidak ada sakut paut antara hukum perdata dan pidana. Kecuali dia menyinggung. Menyinggungnya bagaimana Bapak Ibu? Misalkan saya di tengah jalan di stop oleh apa ya namanya itu debt collector. Kemudian ada pemaksaan di situ, pemaksaan menarikan motor secara paksa, terus saya dipukul. Nah, itu ada bersinggungan sama hukum pidana yang awalnya itu hanya eksekusi terhadap hutang. Karena ada paksaan tadi, paksaan misal saya dipukul, saya ditarik, pengambilan secara paksa hak milik saya. Nah, itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, dengan laporan kepada polisi seperti itu. Tapi masalah-masalah perdata itu nggak akan apa ya namanya tuh nggak akan bersinggungan dengan pidana. Oke. Oke, kecuali ada namanya pidana khusus. Pidana khusus itu lain ya, tapi berbeda nanti nanti kalau kalau saya kalau ajarkan sekarang pidana khusus itu apa ya terlalu tinggi sekali. Kalau pidana khusus gini kayak contoh apa ya perlindungan konsumen.
Misalkan ada konsumen yang diracun oleh masakan, apa tuh namanya tuh, transaksi jual beli, eh kayak jual beli makanan ya, makanan, kemudian diracun karena daluarsa tadi. Nah, maka bisa dimasukin ke dalam ranah pidana, tapi masuk ke ranah pidana khusus, bukan pidana secara umum. Oke, terus misalkan perdata juga tidak bisa bisa dikaitkan dengan pidana, layaknya hukum pidana misalkan. Layaknya hukum pidana apabila kita meninggal itu pidananya berhenti. Misalkan ya Mas, ada si A lah, jangan lah Mas ikhlas terus. Mas ikhlas melakukan tindak pidana, orang tampangnya baik kayak gini melakukan tindak pidana. Ini piye itu. Nah, gini misalkan ada si A melakukan tindak pidana, pencabulan dan apa misalkan, pencabulan dan apa ya, dan lain-lain. Nah, terus ditabrak Bapak Ibu, meninggal. Jadi ini tidak bisa dipidana, tapi kalau perdata ya cukup kalau misalkan dia tidak membayar bisa diwariskan. Gitu Mas Ikhlas. Oke, ada lagi yang pertanyaan soal perdata kemarin? Kita masih hari ini kita bahas soal perdata, tapi dalam ringkupnya itu masalah perikatan atau perjanjian ya, Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mas Fahri, Fahri, Mas Hani, apa kabar? Sehat? Mau bertanya, Pak. Oh, Mas silahkan Mas Fahri, Mbak Kausar, apa kabar? Berarti nantinya ketika masalah perdata itu kan eh, pengajuan permasalahannya ke pengadilan, ke pengadilan berarti apa? Bukan ke polisi langsung ya? Gimana gimana Mas? Berarti untuk ngebawa masalah kasusnya, misalkan ada apa Tang namanya, yang nggak dibayar itu Mas? ya nggak dibayar, Oh, masuknya gitu. ke pengadilan Ya, gitu. kalau masalah perdata biasanya itu biasanya dengan mediasi terlebih dahulu ya. Ada alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa itu bisa dimulai dengan negosiasi. Saya dan pihak yang berutang tadi negosiasi atau bisa direschedule utangnya atau diperpanjang atau gimana. Nggak berhasil, baru kita masukkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu sebagai penengah dinamakan dengan mediasi. Terus ada arbitrasi juga nanti. Setelah itu nggak berhasil juga, barulah kita apa ya? Kita kita bawa ke pengadilan. Nah, perdata termasuk juga itu perceraian Bapak Ibu. Perceraian kan masuk juga perceraian kan ranah perdata itu. Nah, apakah perdata tersebut orang pengen bercerai langsung ke pengadilan? Ya enggak kan? Jadi didamaikan dulu oleh pihak keluarganya masing-masing. Atau bisa juga didamaikan oleh hakim di pengadilan nanti kan ada mediasinya, tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang sidangan. Oke, gitu Mas Fahri. Kalau polisi, kalau tidak pidana, ya langsung diproses, langsung diproses. Misalkan ada orang yang meninggal dunia, nggak proses persidangan, proses apa ya nama penyidikan oleh polisi itu berhenti, tidak. Walaupun kedua belah keluarga itu sudah berdamai. Misalkan ada orang meninggal dunia di daerah A, pelakunya B sama C. Kemudian B sama C ini sudah berdamai, tapi yang meninggal ini tetap diproses, Bapak Ibu. Walaupun ada kesepakatan perdamaian tadi, tapi tetap diproses, tetap dipidanakan. Lain halnya dengan perdata. Itu ya perbedaannya ya. Paham Mas Fari? Oke. Paham, paham. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kuliah hari ini terkait dengan perikatan. Nah, perikatan. Kelihatan materi saya? Kelihatan Pak. Oke, perikatan ya. Perikatan. Kalau kalau secara bahasa, gimana sih? Apa sih yang dinamakan dengan perikatan? Apa kira-kira? Perikat, ikat, perikat. Apa kira-kira? Teman-teman saja, sepengetahuan teman-teman. Kan apakah hukum tentang tali menali? Nah, mungkin nggak itu. Atau ada yang bisa membantu terkait apa ya kira-kira hukum perikatan? Hukum yang ada kaitannya, Pak. Hukum dengan nyawa? Gimana Mas? Bukan dengan nyawa sih. Hukum yang berkaitan dengan apa kira-kira?
Ntar Itu dua orang hukum mungkin, yang Pak. terikat dengan hukum yang lainnya, Pak, yang ada kaitannya. Oh, hukum yang berkaitan dengan hukumnya lainnya. Oke, ada lagi pandangan lain Bapak Ibu? Kira-kira ikat. Silakan. Hukum Terikat perikatan. antara seorang dengan yang lain, Pak. Oh, bagus. Nah, jadi hukum perikatan itu adalah hukum yang mengikat antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Kemarin kan subjek hukum sudah kita bahas ya. Subjek hukum yang pertama itu kan ada orang perorangan. Yang subjek hukum yang kedua itu ada badan hukum. Oke, Bapak Ibu. Hukum perikatan. Artinya bagaimana seseorang itu bisa terikat dengan orang lain. Nah, itu pertanyaan. Gimana? Contoh bisa orang tersebut bisa terikat dengan orang lain kira-kira. Kok Dengan bisa? menikah, Pak. Dengan menikah, bagus. Ada lagi? Silakan. Perjanjian, perjanjian. Dengan perjanjian, bagus. Ada lagi? Kontrak, Pak. Kontrak sama dengan perjanjian. Oh, teman-teman dinyalain ya kameranya, jangan lupa. Ada lagi? Oke, saya panggil saya Mas 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 Didi, halo. Eh, Mas Hanif hadir? Mas Hanif? Hadir, Pak. Oh iya ini. Oh iya, hidup. Mas Hanif, saya tanya. Dulu waktu kecil, lahir, tahun berapa Mas Hanif? Tahun 2000, Pak. 2000. Pada waktu lahir tahun 2000 itu, Mas Hanif lahir ke dunia. Terus pernah nggak buat perjanjian dengan orang tua Mas Hanif bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Hanif Mu'fa, menyatakan diri sebagai anak dari orang tua. Siapa nama orang tuanya, Mas? Pernah nggak? Soeharto, Pak. Nah, pernah nggak Mas Hanif buat perjanjian seperti itu, kemudian Mas Hanif tanda tangani? Enggak, Pak. Nah, Enggak pernah. Insya Allah enggak pernah, Pak. nggak pernah, ya kan? Nggak pernah. Nah, itu tetapi Mas Hanif terikat nggak sama orang tua Mas Hanif? Iya, Pak. Nah, terikat. Nah, itu apa dinamakan? Itu dinamakan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang. Oke, jadi perikatan yang lahir dari undang-undang apa? Perikatan yang secara otomatis undang-undang yang mengeluarkan tanpa kita buat perjanjian. Nah, tapi ada perikatan yang lahir dari perjanjian. Nah, jadi perikatan yang lahir dari perjanjian itu karena ada kontrak tadi, ada perjanjian jual beli dan lain-lain. Nah, itu dinamakan dengan perikatan. Oke, baik kita masuk ke. Nah, jadi perikatan dan perjanjian itu beda ya, Bapak Ibu. Perikatan dan perjanjian itu berbeda. Kalau dilihat dari sumbernya, yaitu perikatan itu melahirkan suatu perjanjian itu melahirkan suatu perikatan. Itu diatur di dalam pasal 1233. Setiap perikatan dilahirkan karena perjanjian dilahirkan karena perjanjian baik karena undang-undang. Jadi ada dua di sini. Perikatan yang lahir karena perjanjian satu dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Nah, dengan demikian hubungan perikatan dan perjanjian adalah sama yang menimbulkan jadi bukan adalah sama sih. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah saling melahirkan. Jadi perikatan itu bisa lahir dari sebuah perjanjian, bisa lahir dari undang-undang. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut azas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, setiap masyarakat bebas mengadakan perjanjian. Nah, ini. Oke, ini perikatan. Induknya itu suatu perikatan. Perikatan itu bisa merupakan lahir dari perjanjian, bisa juga lahir dari undang-undang. Nah, bisa perikatan itu lahir dari perjanjian, bisa dari undang-undang. Oke, nah perjanjian itu menganut sistem kontrak
asas hubungan kontrak. Jadi ada wan prestasi, ada prestasi. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau perjanjian, aktivitas orang itu diatur dalam suatu kontrak perjanjian, dalam kertas, dalam suatu perjanjian. Tapi kalau undang-undang itu diatur di dalam undang-undang. Undang-undang, misalkan undang-undang KHI, hubungan orang tua dan anak. Nah, apabila kita melanggar perjanjian, itu dinamakan dengan wan prestasi. Tapi apabila kita melanggar undang-undang, itu dinamakan dengan perbuatan melawan hukum atau PMH. Jadi misalkan contoh seperti ini. Saya melakukan kontrak dengan misalkan kontrak jual beli dengan Mas Case misalkan. Saya jual beli dengan Mas Case. Nah, kemudian saya tidak melakukan pembayaran, maka itu berdasarkan perjanjian ya, maka perjanjian jual beli, maka saya dinamakan dengan orang yang wan prestasi. Tapi kalau saya tidak mengakui orang tua sebagai orang tua kandung ataupun saya tidak melakukan suatu apa ya misalkan tidak melakukan suatu pembayaran upah, maka itu dinamakan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, perikatan adalah hubungan hukum yang mengenai kekayaan harta benda dua orang yang memberi hak kepada satu barang untuk apa ya, suatu dari yang lainnya, sedangkan orang lain diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Oke. Nah, perjanjian itu diatur di dalam pasal 1313 KUH Perdata. Ya, KUH Perdata. Oke. Suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Nah, coba kita perhatikan pasal 1313 ini. Kita tafsirkan ya. Kalau anak saya tafsirkan namanya. Tafsirkan. Boleh nggak perjanjian itu dibuat atas apa ya? Boleh nggak perjanjian itu dibuat atas diri sendiri? Saya berjanji saya akan membayar hutang seperti itu. Bisa nggak perjanjian itu buat untuk diri sendiri? Kira-kira menurut teman-teman berdasarkan pasal 1313 ini. Kira-kira, monggo silakan. Ada yang ingin berpendapat? Boleh nggak perjanjian itu dibuat sendiri untuk diri sendiri? Boleh, Pak. Oke, siapa ya tadi? Mas siapa yang menyebut boleh? Ayo, jangan. Alfiadi Hidayani. Ada Alfiadi. Aiman, Mas Aiman. Hadir? Alfiadi, Mbak Nisa. Mas Zainal J. Halo. Yang boleh tadi siapa? Silakan. Boleh. Tadi siapa yang nyebutin? Yang nyebutin boleh tadi siapa? Atau tidak boleh? Ada yang berbeda. Mas Albara. Ya, Pak. Boleh, Pak. Mas. Mas Albara gimana menurut Mas Albara? Perjanjian itu boleh nggak untuk diri sendiri? Katanya boleh. Kenapa? Alasannya? Ya kan kalau untuk diri sendiri itu kan suka-suka aja, Pak. Mau berjanji, mau enggak. Kecuali Oh, kalau hubungan dengan orang lain baru kita paksakan, Pak. oh oke. Boleh. Ada lagi yang berbeda pendapat. Sependapat nggak dengan pendapatnya Mas Albara? Mas eh Jalalah, Mbak Inaratul, Inaratul. Halo. Sependapat dengan Mas Albara, Mbak? Iya, Pak. Sependapat. Sepertinya boleh, Pak. Oh, boleh. Wah, ada lagi yang berbeda pendapat siapa ya kira-kira?
Ya, ada? Berarti boleh ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Kita tafsirkan, kita bedah pasal 1313 ini ya. Pasal 1313 KUH Perdata. Ini kita bahas di dalam ilmu hukumnya. Suatu perbuatan, ini kegiatan ya, suatu perbuatan, ini kegiatan seseorang subjek hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan. Satunya nih, satu orang atau lebih. Nah, jadi di pihak yang ingin mengikatkan diri itu ada satu atau lebih orang. Nah, mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, berarti kan orang yang satu mengikatkan dirinya dengan satu orang lagi. Berarti ada dua orangnya enggak? Jadi kalau kita lihat di dalam pasal 1313 ini tidak memungkinkan kita itu membuat suatu perjanjian untuk diri kita sendiri. Jadi perjanjian itu hanya bisa dibuat apabila memenuhi unsur yang pertama, yaitu yang pertama sekali ada terjadi dua orang. Interaksi antara dua subjek hukum. Nggak bisa satu subjek hukum saja yang buat suatu perjanjian. Nah, ini sering terjadi kesalahan ya Bapak Ibu di dalam hukum Indonesia. Oke, di dalam hukum perusahaan, ini nanti kita pelajari juga. Hukum perusahaan ada namanya perseroan terbatas atau PT. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Pernah dengar perseroan terbatas? Enggak, Pak. Enggak pernah, Pak. Nah, pernah. Nah, kalau perseroan terbatas, misalkan Mas Fahri punya uang 60 juta misalkan 60 miliar, dia pengen buat PT. Nah, dia buatlah PT dia sendiri. Nah, kalau di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, perseroan terbatas itu lahir karena adanya suatu kesepakatan dan perjanjian. Jadi nggak bisa PT itu diberdirikan antara hanya satu orang saja. Harus mencakup adanya dua orang. Minimal dua orang. Yang pertama yaitu orang yang memberikan modal, dan yang kedua adalah orang yang mengelola perusahaan tersebut. Ada persekutuan aktif namanya, dan ada juga persekutuan pasif. Itu syarat yang paling pokok, yang paling utama di dalam hukum perjanjian. Harus memenuhi unsur yang pertama yaitu orang tersebut harus dua orang, jangan satu orang. Nah, baru kita lanjut ke unsur yang kedua yaitu dalam pasal 1320. Nah, dalam pasal 1320 orang itu perjanjian itu bisa apa ya namanya istilahnya itu bisa dilaksanakan apabila yang pertama mereka itu sepakat untuk mengikatkan dirinya. Yang kedua yaitu kecakapan dalam membuat perjanjian. Artinya kalau dalam Islam itu akil balik. Nah, yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Yang keempat yaitu sebab yang diperbolehkan. Nah, kita bahas ya dulu yang satu dan duanya. Oke. Satu dan dua, sepakat. Artinya mereka itu sudah oke sama oke, deal-dealan. Nah, misalkan saya pengen jual mobil. Nah, ada akadnya kalau dalam Islam. Saya terima mobil dari Pak Fazlur dengan harga segini. Ya, tapi itu dalam bentuk Islam. Nah, dalam hukum umum, sepakat itu bukan hanya bersifat terang seperti itu ya, tapi bisa sepakat itu dalam bentuk mengode-kode atau bisa juga bentuknya tertulis. Nah, contoh Bapak Ibu dalam jual beli di marketplace e-commerce dengan kata artinya dengan Bapak Ibu sudah mengklik oke atau pengen membeli dan dikirimkan dan sudah membayar, itu sudah terjadi kesepakatan. Jadi tidak kesepakatan itu dengan lisan saja, tapi juga bisa dengan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua yaitu adanya akil balik. Artinya akil balik orang tersebut sudah apa ya namanya itu sudah mampu dalam membuat suatu perjanjian. Siapa saja? Yaitu pertama anak tersebut sudah di atas 17 tahun. Yang kedua, orang tersebut tidak di bawah pengampuan. Artinya kalau pengampuan ini orang tersebut itu tidak dibimbing apa papah-papah lagi atau tidak didampingi lagi. Nah, orang yang di bawah pengampuan itu siapa? Orang yang akalnya hilang. Terus orang yang di bawah pengampuan
kemudian orang yang apa ya namanya? Misalkan dalam oke. Orang yang di bawah pengampuan atau orang yang lemah akalnya, lemah pikirannya, dan lemah apa ya namanya tuh mentalnya itu. Terus perempuan yang telah menikah. Nah, ini pengecualian ya, karena ini perempuan yang telah menikah ini dihapus oleh Undang-Undang 174. Terus orang yang dilarang oleh undang-undang. Siapa orang yang dilarang oleh undang-undang adalah orang-orang yang dipilotkan seperti itu. Terus sesuatu tertentu. Nah, syarat dari perjanjian ada objeknya yang diperjanjikan. Dan objek tersebut adalah objek yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oke. 1 dan 2 ini merupakan syarat subjektif, syarat yang berasal dari individu orang tersebut. Kesepakatan dan kecakapan. Syarat 3, 4 itu merupakan syarat dari pihak objeknya, dari bendanya. Yang 1, 2 tadi subjektif ya, mohon maaf. Yang 3, 4 merupakan syarat objektif dari objeknya. Nah, itu. Nah, oke. Syarat pertama dan kedua disamakan dengan syarat subjektif karena perjanjian dapat dibatalkan. Terus syarat ketiga dan 4 merupakan syarat objektif. Nah, batal demi hukum. Nah, azas-azas dari perjanjian adalah azas kebebasan berkontrak. Setiap orang itu bebas membuat kontrak. Terus ada azas konsensual, kesepakatan, azas fakta susur-panda, azas etikat baik, dan azas personalitas. Nah, lanjut kita ke prestasi. Prestasi merupakan bentuk dari pelaksanaan dari suatu perjanjian. Nah, pelaksanaan dari suatu perjanjian itu bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kalau memberikan sesuatu, contohnya, misalkan saya pengen apa ya, meja dengan spesifikasi khusus. Ya suruhlah Mas Anwar Jalani. Nah, Mas tolong ya carikan saya meja. Maka Mas Anwar Jalani mencarikan, kemudian diberikanlah kepada saya. Itu bentuk dari prestasi. Kemudian berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatu bisa dalam bidang jasa misalkan. Saya pengen dibangunkan rumah oleh Mas Fahri, karena seperti itu. Nah, bisa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu, misalkan kontraknya sudah ada. Saya pengen rumah yang seperti ini, 1 lantai. Nah, jadi tidak boleh membuat rumah dengan 2 lantai. Nah, jadi itu dinamakan dengan prestasi. Nah, orang yang melawan prestasi tadi dinamakan dengan wan prestasi. Artinya dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak melaksanakan, dia tidak apa ya? Pertama, dia tidak memberikan sesuatu, dia tidak berbuat sesuatu, dan tidak apa ya namanya, tidak memberikan sesuatu, atau dia tidak memenuhi kewajibannya, terlambat, dan juga memenuhi kewajibannya, tapi dia tidak sempurna dalam memberi memberi kewajibannya tadi. Nah, mendapatkan apa itu namanya itu? Mendapatkan apa ya? Hukuman berupa biaya ganti rugi, bunga, dan biaya-biaya. Nah, terus kita belajar juga terkait dengan resiko dalam hukum perjanjian. Nah, kewajiban untuk memikul kerugian akibat dari peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Resiko dalam perjanjian diatur di dalam pasal 1237 KUH Perdata. Yakni resiko itu ditanggung oleh pihak kreditur. Kreditur paham Bapak Ibu? Apa bedanya debitur dan kreditur? Kira-kira? Kalau debitur itu orang yang melaksanakan suatu perjanjian. Tapi kalau kreditur itu orang yang memberikan suatu prestasi kepada debitur. Nah, jadi resiko itu ditanggung oleh kreditur, bukan ditanggung oleh debitur. Contoh misalkan, saya nyewakan motor kepada Mas Anwar Jalani. Nah, apabila motor itu rusak ataupun cedera, rusak-rusak, maka resiko tersebut ditanggung oleh pihak kreditur. Resiko dalam perjanjian timbal balik, yakni resiko dalam jual beli, resiko tukar menukar, dan resiko sewa menyewa.
Oke. Terakhir, yaitu hapusnya suatu perjanjian. Nah, hapusnya perjanjian itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu dengan cara pembayaran, kemudian pembaharuan hutang, perjumbaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, kemudian musnahnya barang perjanjian, dan batal karena pembatalan. Oke. Terakhir yaitu keadaan memaksa atau overmah. Ini yang menghambat orang itu tidak bisa melaksanakan prestasinya. Misalkan saya apa ya disuruh Mas Anwar Jailani buat bangun rumah, tapi karena adanya gempa bumi, nah ternyata bencana alam itu jadi saya tidak bisa memenuhi prestasi saya dalam membangun rumah tadi, roboh rumah yang saya bangun tadi, maka itu tidak diharuskan untuk mengganti kerugian. Terus bisa juga kehilangan. Nah, Fahri misalkan COD-an, terus dibegal di Jambi, sampai di Jambi dibegal paketnya. Nah, jadi nggak bisa diganti rugi si penjualnya tadi, karena sudah kehilangan tadi, terus di luar kemampuan yang lain-lain. Oke, itu ya terkait dengan overmah dan force majeures. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo dinyalain kameranya Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu, teman-teman, silakan ada pertanyaan. Mau bertanya, Pak? Monggo silakan Mas Ahri. Gimana? Apa Tadi ceritanya? tadi kan apa namanya? Ada yang menjelaskan terkait kalau perikatan itu batal ya. Apa saja kan tadi ada bencana alam dan lain sebagainya. Oh, oke oke. Kemudian eh berat, berarti secara nggak langsung ketika kita contoh meminjam motor, apa kredit motor atau kemudian atau kredit mobil, itu ternyata mobil tersebut terbakar ketika kita bawa, berarti pihak kreditur tidak bisa menagih ke kita lagi berarti ya? Atau Oh. nantinya memang atau bagaimana gitu, Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Misalkan terbakar di tengah jalan dari Padang ke Pekanbaru, sampai di Bangkinang terbakar, meledak mobilnya. Padahal masih kredit. Ya, Pak. Maksudnya itu kan karena kesalahan kita. Cuman kan ya kita nggak tahu ternyata tiba-tiba di jalan kebakar gitu, Pak. Ya, kan kita nggak. Jadi pada intinya harus dibuktikan apakah dengan niat nggak kita membakar itu. Ada nggak niat kita untuk melukai mobil tersebut? Toh kita sudah membayar DP juga di awal, terus kita sudah membayar apa yang namanya itu angsuran, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu yang apa ya Mas Fahri ya, menghapusnya perikatan tadi, menghapuskan perikatan itu karena objek dari perjanjian itu musnah atau rusak ataupun apa ya hancur seperti itu. Oke, jadi artinya gini, perjanjian kredit mobil tadi bisa di stop. Mas Fahri tidak perlu harus membayar kredit mobil lagi. Dan pihak dealer juga tidak perlu harus menagih-nagih hutang. Karena objeknya sudah hilang, udah habis gitu. Gitu. Oke, silakan pertanyaannya seperti itu ya Mas Fahri ya. Jawabannya. Cukup Ya, Mas Pak. Fahri? Ada satu lagi, Pak. Gimana? Kalau Eh, cerita soal pengalaman di rumah tangga boleh. Waduh, Yang tangga terkait belum dengan ada, Pak. perjanjian tapi. Jadi gini, Pak, saya ada cerita, nggak tahu sih benar atau Hmm. tidak. Hmm. Jadi setiap tahun baru, mendekati tahun baru itu kan atau mendekati Lebaran itu kan ada budaya kalau pulang kampung nggak afdol nggak bawa mobil gitu, Pak. Jadi kayak apa namanya ada budaya kita tuh pulang kampung tuh bawa mobil biar nanti pulang dilihat tetangga, wah udah sukses di perantauan seperti itu, Pak. Oke, Nah, gitu. kemudian Apa? ternyata kemudian kan kreditur lagi kencang-kencangnya ya, Pak. Maksudnya banyak mobil apa banyak pihak-pihak kreditur tuh memberikan pinjaman ke apa meminjamkan Oh, pihak penyewa ya, bukan bukan menyewa kreditur ya? ya. Iya, Ya, penyewa. kemudian Sewaan apa mobil gitu. ya menyewa Nah, mobil atau enggak nah.
saya inilah kredit mobil gitu untuk Oke. pulang kampung. Nah, Mhm. ternyata ada suatu organisasi itu, Pak, dia Hmm. itu menyuruh anggotanya untuk kredit mobil pada saat-saat padat-padatnya kredit kayak lagi Lebaran atau akhir tahun gitu, Pak. Kemudian nanti skemanya itu dia membuat seakan-akan mobil itu kena maling gitu, Pak. Kena maling, tadi kata Bapak kena begal, dan akhirnya mobil itu hilang seperti itu, Pak. Hilang dan eh, apa namanya ya si debitur ini nggak perlu bayar lagi ke kreditur gitu, Pak. Kalau kayak gitu, saya ngelihatnya kayak jadi ada kecurangan sih, Pak, di situ. Seperti itu, Pak. Karena Oke. saya juga kaget dengernya. Jadi mereka itu gimana cara menghasilkan uangnya dari situ, satu organisasi itu, Pak, gitu. Oke, Pak. Oh, saya orang Padang kok benggeh ya. Dan termasuk saya juga Bapak Ibu yang menyewakan mobil untuk pulang kampung. Karena kalau tidak pulang kampung dengan mobil rasanya malu sekali. Gak sukses Betul, tiap Pak. tahun. Ya gini, Mas Fahri, misalkan kasusnya seperti itu tadi ya. Oke, kalau dalam hukum ada yang pihak yang menggugat atau pihak yang mendalilkan itu yang membuktikan. Artinya misalkan ada teman Mas Fahri dia mendalilkan bahwa mobilnya hilang. Ya, dia bilang mobilnya hilang, maka dia harus membuktikan bahwa mobil tersebut benar-benar hilang. Bukan pihak kreditur yang harus mencari-cari, oh betul nggak ini mobilnya hilang. Nah, apabila buktinya tidak cukup, misalkan pihak debitur itu yang apa ya, pihak yang meminjam itu, pihak kreditur debitur belum ngerti ya. Misalkan saya minjam mobil, terus kemudian saya kreditkan, terus ke dealer X misalkan. Nah, saya bawa pulang kampung. Ternyata di tengah jalan itu dibegal, mobil saya hilang, lenyap seperti itu. Nah, saya lapor kepada dealer tadi bahwa mobil telah hilang. Nah, saya yang melapor, artinya saya yang mendalilkan tadi. Saya mendalilkan bahwa saya harus membuktikan bahwa benar-benar mobil itu hilang. Tapi kalau tidak bisa saya membuktikan, maka mobil tersebut dianggap tetap ada. Caranya apa? Dengan apa? Misalkan buktinya, mobilnya nggak ada di tangan saya. Kemudian bukti lain yaitu surat keterangan dari kepolisian. Bisa seperti itu, Mas. Atau surat-surat lain yang diminta oleh si pihak dealer itu. Nah, maka kita harus yang apa ya? Dalam hukum perdata itu siapa yang mendalilkan, ya dia yang harus membuktikan. Gitu, Mas Fahri. Oh, Atau ada kejadian nyata seperti itu, Mas Fahri. iya, Pak. Dan itu katanya nyata karena Hmm. memang aksinya itu dilakukan pas waktu-waktu di mana kali kenceng-kencengnya orang ngekredit Kredit mobil. mobil. Ya gitu, Pak. Hmm. Jadi kan kasus jadi sekali banyak, jadi kayak ngambil kesempatan lah seperti itu, Pak. Hmm. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke ranah pidana. Kalau terbukti dia berbohong, artinya masuk ke dalam ranah penggelapan dan juga masuk ke dalam ranah pemalsuan apa ya? Pemalsuan identitas seperti itu. Itu Mas Fahri. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi intinya ingat aja, kalau misalkan dia yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau dia yang melaporkan kehilangan, dia harus buktikan bahwa ini benar-benar hilang loh mobilnya. Ini buktinya loh. Ini bukti laporannya. Ya bisa langsung lapor, Pak, ini mobilnya hilang. Saya berhenti ya dari kewajiban membayar angsuran. Nggak bisa seperti itu. Ya harus lengkap. Nanti misalkan, kalau benar-benar hilang, dan bisa dibuktikan lengkap, misalkan buktinya ya Mas Pari, ingat tadi resiko ditanggung oleh kreditur ya. Jadi yang Kreditur. bertanggung jawab atas kehilangan mobil itu nanti adalah pihak dealer tadi. Pihak dealer yang bertanggung jawab, tapi dealer berhak untuk menerima bukti terkait dengan kehilangan tersebut. Biasanya dealer sudah mengasuransikan mobil tersebut supaya untuk ditanggung resikonya sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, bagus pertanyaannya.
Saya Izin buat bertanya, Pak. gimana Mas? Tadi agak kelewat dikit, Pak. Jadi masalah Hmm. hukum perikatan ini masuk ke perdata kan, Pak? Ya, masuk ke dalam perdata. Ya, itu perikatan antara sekelompok ataupun perusahaan itu dengan seseorang. Bagaimana kalau perusahaan dengan perusahaan lain, Pak? Oh, oke. Perusahaan ini siapa yang bertanya siapa ya? Mas Rizky, apa Pak. Tabrani. Nah, Mas Rizky, pertanyaannya tadi gimana, Mas? Perusahaan dan perusahaan yang melakukan Perikatan eh, tersebut, Pak. perikatan. Sebenarnya gini, perusahaan baik itu perusahaan baik pun orang perorangan itu bisa melakukan perikatan, Mas. Intinya dia adalah subjek hukum. Subjek hukum itu siapa? Subjek hukum itu ya pertama manusia, orang secara fisik harfiahnya itu sebagai manusia. Terus yang kedua ada badan hukum. Badan hukum itu ya enggak bentuk manusia tapi ada perkumpulan orang di dalam itu. Nah, mereka bisa melakukan apa ya namanya itu? Eh, apa ya? Melakukan suatu perjanjian, melakukan perikatan dengan perusahaan lain. Contoh misalkan saya ingin memerger perusahaan saya. Pak Mas Fajar punya perusahaan apa ya misalkan pengelolaan benang jadi kain. Dia punya pengelolaan pabrik pengelolaan. Kemudian saya kerjasama. Halo Mas Fajar, kita ngopi yuk, kayak gitu misalkan. Seperti itu. Oh monggo monggo kata Mas Fajar. Kita kabar gitu. Ketemulah. Setelah ngomong, kemudian terlibatlah MOU misalkan. MOU bahwa kesepakatan bahwa antara kita yang saling ngobrol ini melanjutkan perserikatan. Maka setelah itu kedua perusahaan melakukan suatu perjanjian. Perusahaan saya pengen diasupi itu dimasukkan oleh perusahaan Mas Fajar. Kain yang kami produksi jadi baju harus dari perusahaan Mas Fajar. Buatlah kontrak itu saja. Nah, jadi bukan saya dan Mas Fajar lagi yang tadi terlibat kontrak, tapi antara perusahaan saya dan perusahaannya Mas Fajar tadi. Gitu, Mas Fajar. Jadi boleh antar perusahaan melakukan perjanjian dan perikatan. Tetap Oke? masuknya perdata berarti, Pak, ya? Ya, tetap masuk ke dalam perdata, Mas Fajar. Kalau misal begini, Pak, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini menyewa karyawan dari perusahaan B, Pak, selama 6 bulan. Sedangkan sebelum masa 6 bulan itu habis, karyawan tersebut berhenti dari perusahaan A. Sedangkan dia masih dalam masa penyewaan gitu, Pak. Jadi ini masih perdata atau dipidana, Pak? Oh, ini hubungannya apa ya? Outsourcing gitu, ya, Mas Fajar. Jadi Biasanya perusahaan A, terjadi di kayak penyanyi biasanya sih, Pak. ya, Seperti itu. ya. Atau juga cleaning service, biasanya seperti itu. Iya. Misalkan ya, perusahaan saya itu kerjasama dengan perusahaan outsourcing yang tukang cleaning service. Nah, di dalam situ ada Mas Fajar sebagai pegawai dari outsourcing tersebut. Nah, terus Mas Fajar mangkir, kemudian dia apa ya, mangkir, kemudian Mas Fajar itu nggak masuk-masuk. Nah, hubungannya bukan saya dengan Mas Fajar. Hubungannya itu saya dengan perusahaan outsourcing yang merekrut Mas Fajar untuk kerja di tempat perusahaan saya tadi. Oke. Nah, nanti Mas Fajar baru berhubungan dengan perusahaan yang merekrut Mas Fajar tadi. Nah, hubungannya bukan dari misalkan saya Unisula kemudian merekrut perusahaan A sebagai tenaga kebersihan di Unisula. Kemudian ada pegawainya nggak bersih-bersih, nggak apa tuh, nggak apa ya namanya istilahnya itu, nggak rapi dan jarang masuk. Saya bukan langsung menegur orang yang apa ya, saya Unisula ini juga langsung menegur orang yang kerja di situ, tapi dia menegur perusahaan tadi. Nah, perusahaan tersebutlah yang kemudian berwenang untuk menegur dari si pekerja tadi. Nah, lingkupnya
perusahaan antar perusahaan. Kecuali saya rekrutmen langsung ke Mas Fajar. Mas Fajar tolong ya bersihin kampus saya misalkan seperti itu. Ya, saya berhak melapor atau memecat Mas Fajar. Dan termasuk juga kalau misalkan di Unisula dia tidak berhak memecat pegawai yang apa tadi itu, tenaga outsourcing tadi itu Mas Fajar. Paham gak? Yang berhak memberhentikannya itu adalah perusahaan yang tempat asal dia tadi. Paham? Ini sering terjadi ya. Perkara ini di apa ya? Di pengadilan. Nah, kadang orang tidak ngerti. Ini siapa sih yang memberi kerja? Pemberi kerja sebenarnya itu siapa? Perusahaan Unisula kah atau perusahaan outsourcingnya? Nah, seperti itu. Jadi harus didudukkan dulu siapa yang pemberi kerja di sini. Nah, kalau memang pihak itu langsung memberi kerja, berhak dia memutus satu pihak. Tapi kalau dia direkrut dari perusahaan lain yang harus memberhentikan dia. Dan juga perusahaan lain juga yang memberikan hak-hak, masuk gaji, honor, dan lain-lain. Seperti itu, Mas Fajar. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ada problem apa? Mas Fajar habis dipecat kah? Enggak Pak. Oh, Habis nonton Gadis Kretek Pak. oh, aduh, tontonannya berkelas sekali, Mas. Oke, Bapak Ibu, ya pada izin sholat ya. Absen sudah saya apa ya? Sudah saya tampilkan, monggo dipelajari, di absen. Teman-teman, ini ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, terakhir untuk pertemuan hari ini, mungkin saya ingatkan untuk tetap apa ya, tetap konsisten ya sampai akhir perkuliahan, jangan berhenti di tengah jalan karena ini sudah masuk 1 semester. Kalau pengen ada kabar-kabar baru dari Sudan, ayo balik Sudan. Nah, tolong dipikir-pikir lagi. Kalau di 1 bulan, 2 bulan yang awal kemarin bolehlah pasti. Oke, tapi kalau sekarang rasanya kayaknya udah 1 semester dan SPP-nya juga sudah apa ya? Istilahnya sudah tersetor semua, kan sayang. Tinggal 1 tahun lagi, 1 tahun setengah lagi kalau bisa diselesaikan, insya Allah sesuai dengan janjinya Pak Nizar, itu ya. 1 tahun setengah lagi, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nanti kalau wisuda kita ketemu atau yang mau pengen ketemu sekarang boleh silakan dengan saya, kita diskusi hukum boleh di sini. Nah, dan juga teman-teman yang lain, saya berikan fasilitas semaksimal mungkin. Walaupun teman-teman mendapat minim fasilitas secara offline online ini, saya tetap berikan maksimal nanti fasilitas. Jadi teman-teman bebas berkomunikasi dengan saya, cerita tentang apa saja boleh dengan saya di luar dalam perkuliahan. Tapi kalau khusus mahasiswa yang apa ya, mahasiswa yang reguler yang datang ke kampus, biasanya saya batasi tidak menghubungi saya di luar kampus. Karena teman-teman ini sudah diminimkan fasilitas, saya maksimalkan di pelayanan saya gitu. Oke, teman-teman itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, saya disuruh menyampaikan ini pada teman-teman. Kalau teman-teman punya apa ya, santri di pondok pesantren yang pengen kuliah lanjut tapi tetap nyantri gitu ya. Ada yang misalkan kayak gini. Dia lagi tugas hafalan di pondok pesantrennya, tapi pengen kuliah. Ya boleh, nanti dihubungi saja Mas Alwi. Mereka itu yang santri-santri tamat SMA itu bisa kita masukkan nanti ke kelas sore. Nah, jadi teman-teman yang punya adik ataupun adik kelas atau murid pengen kuliah tapi tetap tetap di pondok pesantrennya, nanti kita bentuk apa ya tim khusus untuk kelas sore bagi teman-teman. Nah, jadi nanti kata Mas Alwi gini, kata teman-teman yang berhasil merekrut dapat potongan apa ya DPI ya? Ya, betul nggak? Iya Pak. Monggo. Monggo nanti diajak aja nanti Sehari jagonya ini Pak. DPI bukan disetorkan, Pak. Maaf. apa? Oh, DPI ini udah disetorkan. Oh, UKT mungkin perusahaan saya. Kecuali ada cashback, Pak. Oh iya, mudah-mudahan UKT ya dipotong. Jadi per mahasiswa itu dapat 250
Terus ada dapat uang bulanan 100.000 rupiah. Ah, lumayan lah, nambah-nambah gitu ya. Saya jadi promosi. Teman-teman gitu ya. Kalau pengen apa ya, ada saudara ataupun santrinya pengen kuliah tapi tetap ngaji, boleh dilapor ke Mas Alwi langsung. Kalau apa ya, kalau tidak puas dengan kita, langsung datang ke Unisula. Ya, pengen online, offline, kuliah apa, kelas sore boleh, kelas reguler juga boleh, beasiswa banyak. Oke, itu ya untuk Mas Didi sehat. Kok baru nyala kameranya Mas Didi? Oke, itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Sehat selalu ya teman-teman, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Kelas kita saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Oke, sami-sami. Pak. Oke, titip salam orang kampung Mas Fahri. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami.